Pertanyaan pertama, saya pernah membaca hadis lupa perawinya bahwa harta anak adalah harta kedua orang tua, dan sekalipun orang tua mengambil tanpa sepengetahuan atau izin anaknya, hal tersebut tidak termasuk mencuri. Betulkah demikian? Ya, betul. Jadi harta kita adalah harta orang tua kita. Bila orang tua kita mengambil, tidak ngomong pun tidak berdosa, tetapi perlu muro'ah. Apalagi anak yang sudah berkeluarga, nanti menimbulkan fitnah bila orang tuanya mengambil aja tanpa sepengetahuan menantunya. Jadi aslinya mereka kan betul. Cuma Islam itu juga menjaga satu menjaga masalah-masalah. Tidaknya kalau mengambil ya tentu ngomong dengan baik-baik, tentu anak tidak akan menghalang-halanginya. Bagaimana hubungannya silaturahim dengan yang bukan mahramnya atau silaturahim teman lawan jenis? Secara umum silaturahim sesuatu yang baik kepada siapa saja, meskipun bukan mahram, tetapi ada batasan-batasan. Bila mau silaturahim kepada orang yang bukan mahram, ada batasannya, ya kan? Bukan kemudian ditabrak semuanya. Misalnya boleh kita salam, tetapi tidak boleh berjabat tangan seperti itu. Kemudian kalau yang kebetulan kita lagi perempuan, silaturahimnya jangan mojok-mojok. Nanti yang ketiga ada Wakuncat. Ini pengalaman. Silaturahmi atau silaturahim adalah maksudnya sama. Dan bagaimana kalau misalnya pulang saya mau ziarah ke rumahnya teman, apakah kita sama maksudnya? Baik, kembali masalah maksud. Ziarah kalau di Indonesia kita menggunakan istilah yang ma'ruf ya. Kalau mau ke rumahnya siapanya, baik itu keluarga orang lain, seringnya adalah kita bersilaturahim. Tapi kalau mau ke kuburan, nggak ada silaturahim. Ini istilah-istilah saja. Ngepas, jadi saya mau ziarah ya kuburan. Nggak ada saya mau ziarah ke kiai. Ini istilah itulah ya. Meskipun juga maknanya kita tahu ziarah Rasulullah berkunjung. Yang penting maksudnya sama. Makanya kan pada mengatakan la musyahata, Allah maksudnya jidal. Yang penting maksudnya adalah itu, datang ke orang untuk menyambung tali satu roh. Apakah hukumnya jika silaturahim bertujuan untuk berhutang atau kebetulan lapar numpang makan? Karena silaturahim kebanyakan ada maksud dan tujuan tertentu. Tidak apa-apa kita silaturahim berenang sambil apa itu? Berenang sambil cari ikan ya. Apa kan istilahnya itu? Menyelam sambil minum air, sekenyang-kenyangnya. Juga begitu silaturahim. Siapa tahu misalnya kita mau ke Pak Bangun lah, siapa tahu jangan ada makan bakso, siapa tahu saya makan bakso. Tidak apa, maka dia mendapatkan fadilah pahala sesuai dengan yang diingatkan. Tentu orang yang nilai niat hidup saya mau ziarah Rasulullah, mau dikasih makan ya syukur, enggak juga tidak apa-apa. Maka tetap pahalanya berbeda. Yang ini ada embel-embelnya silaturahim, kebetulan saya lapar gitu. Dapat pahala tetapi tentu berbeda. Inilah Islam. Jadi pahala pun juga bertingkat-tingkat. Demikian pula dosa juga bertingkat-tingkat. Bagaimana bentuk silaturahim dengan non-muslim untuk saat kami yang belum mendapat hidayah? Baik, silaturahim atau berkunjung kepada orang muslim tergantung. Kalau tujuan kita untuk ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya, maka berbahaya. Berbahaya kita duduk dengan orang yang tidak baik. Kenapa? Ini terancam bencana. Namun bila kita datangnya ke sana punya tujuan ngobrol yang baik, berkomunikasi yang baik untuk menunjukkan inilah akhlak Islam, maka bagus. Gak usah, ayo kita masuk, tidak perlu. Datanglah, sambunglah dia bahwa
tertarik untuk masuk Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata kebaikan dalam beberapa istilah: al-bir, al-khair, hasanah, dan ma'ruf. Apakah ada perbedaan dari makna-makna tersebut? Apa tadi? Al-bir, al-khair, hasanah, dan ma'ruf. Al-bir, al-khair, Hasanah, al-hasanah, ma'ruf. dan ma'ruf. Secara umum semuanya bermuara pada kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Misalnya ini adalah khair, ini bir. Cuma kadang-kadang kalau bir tadi itu adalah secara maknawi, tidak kelihatan. Tapi kalau khair cenderung kepada kelihatan zatnya. Misalnya benda ini khair. Kita nggak pernah mengatakan bahwasanya mobil ini bir. Enggak ada kan? Wah, mobil kamu sangat bir ini. Batas saja. Iya. Batas tadi istilahnya kan berbeda. Nah, ketika Allah berfirman, "Tanal birra", semacam pahala. Bukan hanya sifat baik, tetapi tidak kelihatan berupa pahala. Jadi seorang lagi secara muaranya adalah sama, yaitu suatu kebaikan, baik berbentuk pahala maupun sifat baik. Ajal seseorang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan sesaat. Lalu bagaimana mengkondisikannya dengan hadis keutamaan silaturahim yang dapat memanjangkan umur? Tadi sudah kita bahas bahwa siapa yang mau umurnya dipanjangkan maka hendaknya dia bersilaturahim, ini ada sahih. Namun bagaimana hubungannya dengan ayat yang mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kan? Apa hubungannya ini? Kita sudah jelaskan. Maksudnya adalah umur tetap semenjak dalam kandungan bapak ibunya, dalam kandungan ibunya, umurnya ditetapkan sekian tahun sudah, tidak maju, tidak mundur. Nah, cuma pemahaman tadi itu adalah umurnya itu digunakan dalam hal-hal yang berbarokah. Misalnya umur kita 60 tahun, boleh jadi panjangan yang umurnya 30 tahun. Kenapa? Yang 60 tahun semuanya digunakan dalam hal kemaksiatan atau perbuatan sia-sia. Sementara si fulan umurnya hanya 30 tahun meninggal, tetapi 15 tahun sejak dia balik, dia senantiasa qulubuhu mu'allaqun fil masajid. Setiap hari masjid, setiap hari dia berbuat kebaikan. Meskipun kelihatan berbeda umurnya, tetapi di sini maksudnya adalah lebih panjang. Atau yang sekalian, umurnya tetap 50 tahun, tapi setelah dia meninggal dunia, namanya tetap disebut-sebut kebaikannya. Bagaimana tadi kan kayak Imam Bukhari, Imam Muslim. Bolehkah kita membalas kejelekan dengan kebaikan dengan orang lain? Bolehkah kita membalas kejelekan dengan kebaikan dengan orang lain? Gimana ya? Membalas kejelekan kebaikan. Bolehkah kita membalas kejelekan dengan kebaikan dengan orang lain? Apa tadi? Ini adalah mungkin bolehkah kita ngomongin kebaikan maupun keburukan orang lain, gitu ya. Awas sekalian, mungkin kalau baik tidak jadi masalah. Caranya buruk saja. Orang ngomongin keburukan orang, kalau tidak ada perlunya, dosa. Memangnya ada orang perlu. Lah kayak pengacara, kayak pengadilan, bukan ngobrol kan, membongkar aib seorang. Itu kan tujuannya membongkar fakta, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita bukan pengacara, bukan hakim, bukan jaksa penuntut umum misalnya, terus merumpi ya keburukan orang, maka tidak boleh. Itu namanya ghibah. Ya. Apa batasan seorang dikatakan munafik seperti yang ada di Indonesia Jakarta yang banyak orang tidak mau mensolati jenazah yang pro dengan Ahok? Bagaimana hukumnya? Baik, Rasulullah telah berikan batasan antara orang mukmin yang sejati dan orang munafik. Jelas kata Rasulullah,
bila dia ngomong dia dusta, berjanji jika dikasih amanah ya. Ini orang-orang mukmin yang di dalam dirinya ada kriteria itu, maka dia terkena sifat-sifat orang munafik. Ditambah dengan dalam ayat lain, orang-orang munafik itu satu adalah suka tolong-menolong terhadap non-muslim. Yang kedua, orang munafik juga tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Bila kita melihat siapapun orangnya memiliki kriteria di atas, ketiga ditambah dengan dia bermualah, ya, berwali, berteman, berkawan dengan muslim, maka dia masuk dalam golongan orang-orang munafik. Untuk masalah ini, boleh tidak masalah ini? Karena orang munafik pun juga bertingkat bukan dewas sekalian. Secara zahir dia muslim, secara dia muslim, maka perlu juga dilihat sejauh mana kemunafikan dia. Karena Rasul pun juga ketika ada orang munafik meninggal, coba pernah nggak Rasul meninggal menyulati orang-orang munafik? Pernah tidak? Karena Rasul pun juga tidak pernah mengatakan sebulan munafik. Kenapa? Itu sifat yang ada pada seorang mukmin. Nah, kita nggak bisa mengatakan namanya, cuma siapapun yang di dalam dirinya itu ada sifat-sifat tersebut, maka dia munafik. Tidak bisa kita mengatakan sebulan kalau munafik, tidak boleh. Nggak boleh kita mengatakan sebulan. Yang jelas, termasuk kalau dalam muamalahnya itu masih masih cenderung banyak muslimnya, ya kita bisa menyulapkan. Tetapi kalau ternyata meskipun dia muslim KTP-nya, namun ternyata amaliyahnya itu cenderung kepada kafiran, membatalkan keislaman dia, ya udah kita suapkan. Paham ya? Jadi lihat kecenderungan dia. Jadi orang ini kecenderungannya amalnya ini munafik biasa atau munafik yang sangat-sangat tulen. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang paling tepat bagaimana balasan dari anak yang soleh? Pertama jelas sekali mendoakan. Walaupun salihun, ya dakwahnya pertama. Yang kedua bisa mengumrohkan, mengajikan, mensedekahkan. Yang ketiga menyambung baik kerabat kawan-kawan orang tuanya. Bapak kita yang sudah telah meninggal punya teman saudara selama dia hidup, bentuk bakti kita adalah apa? Menyambung silaturahim kepada mereka itu. Betapa bahagianya mereka misalnya kita datang, oh kamu anaknya si Fulan ya, teman saya, senang sekali. Itu termasuk bakti anak pada orang tua setelah meninggal. Bagaimana jika ada tetangga yang tidak baik, setiap apa yang dia lakukan merugikan tetangga yang lain? Kita nasihati, kewajiban kita mendoakan yang kemungkaran kali wajib. Ya dan seterusnya. Kita nasihati sebisa mungkin. Jangan dibalas dengan keburukan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita tidak mampu bersabar, kita pergi. Wajarnya adalah kita bersabar. Namun bila tidak mampu, ya kita pergi. Bagaimana hukumnya orang tua yang mengucapkan saya tidak mau punya anak seperti kamu? Apakah orang tua juga termasuk yang memutuskan silaturahim antar keluarga sedangkan anak tersebut sangat sayang pada mereka? Bagaimanapun juga orang tua yang seperti itu pasti ada sebab-sebabnya. Repotnya anaknya yang merasa benar. Jadi ini natijah hasil kenapa orang mengatakan kamu dasar anak, nah, atau misalnya udahlah kamu pergi aja. Ini kan natijah hasil. Sebelumnya masih ada khilaf di antara keduanya. Nah mestinya kalau anak itu bisa memahami orang tua gak terjadi. Dewas sekalian, orang tua itu jangan disamakan dengan teman. Meskipun anak itu benar dengan orang tua, cara ngomongnya berbeda juga. Kita mengalah, meskipun orang tua kita itu salah, maka cara ngomong kita pun juga pelan-pelan agar dia tidak tersinggung. Repotnya karena anak merasa benar, ngomongnya keras, merasa pintar, apalagi sudah sukses. Akhirnya orang tua kata-katanya kasar. Jadi kata-kata itu sesungguhnya bersumber dari anak itu sendiri. Permintaan siapakah yang harus didahulukan? Kedua orang tua, ibu bapak, atau nenek dan kakek? Mohon penjelasannya. Yang lebih dekat, yaitu ibu
Tadi nggak ada istrinya tadi ya. Bagaimana caranya untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua yang telah meninggal jika semasa hidup kita belum pernah atau tidak tahu ilmunya? Kalau begitu itu bukan bersilaturahim, sudah meninggal. Bagaimana kita berbakti? Sudah mustolah ya. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Satu didoakan. Jelas sekali kan? Tidak mana itu ada yang kota amal ilamin. Karena salah satunya apa? Wala soalnya didoakan. Sama tadi kan jawabannya. Diwakafkan, disedekahkan, dikorbankan, diumrohkan. Apalagi disambung ke apa namanya? Disambung kawan atau kerabat atau teman orang tua kita. Seseorang yang baik pada orang lain tapi jahat sama orang tua, apakah kebaikannya pada orang lain menjadi gugur? Dan juga kebaikan kebaikan, keburukan keburukan. Ini punya kebaikan karena berbuat kepada orang lain, dan ini punya keburukan. Tinggal ditimbang saja di akhirat. Ya, nah itulah yang balik dengan orang lain dekat baik sekali, namun sama orang tua keluarga jauh. Pertanyaan terakhir, apakah benar jika puasa sunnah di Indonesia waktu buka dan imsak, adzan maghrib dan adzan subuh, dan bagaimana yang sebenarnya? Apakah benar jika puasa sunnah di Indonesia waktu buka dan imsak, adzan maghrib dan adzan subuh, dan bagaimana yang sebenarnya? Sedangkan di Saudi itu begitu. Maksudnya gimana ya pertanyaannya ini? Saya nggak paham juga dari saya. Mungkin punya begini, apakah berpuasa itu patokan bukanya sebagai imsak? Atau terbalik ini? Kalau mau berpuasa patokannya imsak? Ya, kesimpulannya lah kurang lebih seperti itu. Imsak itu sebetulnya tidak ada. Cuma itu istihad akan orang jangan sampai santai-santai masih makan-makan. Ternyata langsung ada. Nah, itu sebenarnya istihad saja. Jadi jangan saya mengatakan, oh itu tidak bisa kalau dia mengharamkan dirinya untuk makan dia. Tapi itu haknya dari saja. Jadi kalau kita puasa sunnah maupun wajib, nggak ada imsak itu. Jadi yang ada adalah bila sudah ada maka jangan makan. Itu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu min khaytil aswad. Apakah menyaksikan orang tua tanpa ada wasiat sah hukumnya? Jawabannya adalah boleh. Ada wajib, ada boleh. Kalau orang tua berwasiat itu wajib. Kalau orang tua tidak berpesan, orang tua nggak berpesan, tidak minta, namun anaknya kemudian mengumrohkan, mewakafkan atau mengajikan, jawabannya boleh. Ya. Jadi kalau seandainya anak tidak mengajikan, mengumrohkan, tidak dosa karena nggak ada permintaan dari orang tua. Namun kita juga ingin mewakafkan atau melumrahkan, maka diperbolehkan yasin. Baik, kemudian dan Masya Allah kita sudah pengen semuanya nih. Sudah fresh semuanya ya. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya pada kaji dan kami kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.